Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, NPM 1721020219. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam dan Tujuannya. Filsafat Hukum Tata Negara, dosen pengampu Herpin Dongki Pradikta, MHI. Baiklah, di sini saya mulai dengan pengertian pembaharuan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan, yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni dikumpulkan atau dikoleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Lanjut ke pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan secara terminologi. Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengarahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha tahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini barangkali termasuk ke dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut dengan gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya, seperti bayi tabung. Lalu yang kedua, menetapkan atau mencari keuntungan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah dan sunatullah yang hak. Sunatullah telah mensejaratahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan, keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.